Hukum Taurat diberikan oleh Allah melalui A. Musa, B. Harun, C. Daud, D. Saul. Jawabannya A. 10 hukum Tuhan terdiri dari 2 bagian utama, yaitu A. Hukum sosial dan hukum keagamaan, B. Hukum terhadap Tuhan dan hukum terhadap sesama, C. Hukum yang mengatur nilai-nilai moral dan etika, D. Hukum yang mengatur tentang makanan haram dan tidak haram. Jawabannya B. Sikap Tuhan Yesus terhadap hukum Taurat adalah A. Meniadakan, B. Menghilangkan, C. Menggenapi, D. Membatalkan. Jawabannya C. Alkitab menyatakan bahwa dengan hukum Taurat manusia, A. Semakin taat kepada Allah, B. Mengenal dosa, C. Meninggalkan Allah, D. Hidup bersama Allah. Jawabannya B. Sikap yang patut dari orang Kristen terhadap hukum Taurat adalah A. Tidak mentaati, B. Hukum Taurat adalah firman Allah, C. Tidak berlaku lagi sekarang ini, D. Hanya berlaku bagi umat Israel. Jawabannya B. Pengertian dari hukum Taurat ialah A. Perintah Musa, B. Perintah Nabi, C. Perintah Tuhan, D. Perintah Raja. Jawabannya C. 10 hukum Tuhan disebut juga dengan istilah A. 10 perintah Tuhan, B. Dasar titah, C. 10 dasar titah, D. Hukum Taurat. Jawabannya B. Salah satu fungsi hukum Taurat adalah A. Untuk menghindari kejahatan, B. Untuk ketertiban sosial, C. Sebagai hukum negara, D. Sebagai hukum keagamaan. Jawabannya A. Pandangan Yesus tentang hukum Taurat adalah A. Membatalkan hukum Taurat, B. Tidak meniadakan hukum Taurat, C. Hukum Taurat berbeda dengan hukum Yesus, D. Hukum Taurat tidak berlaku pada zaman Yesus. Jawabannya B. Yesus menyimpulkan seluruh hukum Taurat dengan hukum A. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia, B. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah saudaramu seiman, C. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah musuhmu, D. Kasihilah Tuhan Allahmu dan ampunilah sesamamu. Jawabannya A. Allah memberkati dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Terdapat dalam A. Kejadian pasal 1 ayat 26, B. Kejadian pasal 1 ayat 28, C. Kejadian pasal 11 ayat 4-8, D. Kejadian pasal 10 ayat 8-10.
Jawabannya B. Dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut dengan kata society yang memiliki arti A. Hidup saling tergantung satu sama lain. B. Individu menjadi fokus. C. Hidup saling terpisah. D. Hidup saling memengaruhi. Jawabannya C. Sekelompok masyarakat dinyatakan baik apabila A. Masyarakatnya beraneka ragam. B. Masyarakatnya homogen. C. Masyarakatnya berbudaya. D. Seluruh komponen di dalamnya berjalan baik. Jawabannya A. Keruntuhan sosial dapat diakibatkan oleh A. Kekacauan keluarga. B. Perbedaan tempat tinggal. C. Kesamaan nilai-nilai. D. Kesamaan ekonomi. Jawabannya C. Sebagai orang beriman yang hidup di tengah-tengah masyarakat, Anda terpanggil untuk A. Tidak peduli pada persoalan-persoalan sosial. B. Hidup untuk diri sendiri. C. Masa bodoh terhadap kehidupan masyarakat. D. Menjadi teladan dalam kehidupan di tengah masyarakat. Jawabannya A. Sekelompok masyarakat dimulai dari sekelompok A. Suku. B. Etnis. C. Orang saja. D. Agama. Jawabannya A. Masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa hal seperti A. Kelompok provinsi. B. Kelompok etnis. C. Wilayah tertentu. D. Kelompok daerah atau wilayah ras, suku, dan keturunannya. Jawabannya A. Menurut Alkitab, penyebaran masyarakat dimulai dari peristiwa A. Menara Babel. B. Jatuhnya manusia ke dalam dosa. C. Setelah Kain membunuh Habil. D. Pengembaraan Abraham. Jawabannya B. Tugas orang percaya di tengah-tengah masyarakat adalah menjadi A. Pemimpin. B. Garam dan terang. C. Pengikut saja. D. Kelompok tersendiri. Jawabannya D. Dalam konteks Alkitab, orang Kristen memiliki A. 2 kewarganegaraan. B. 1 kewarganegaraan. C. 3 kewarganegaraan. D. 4 kewarganegaraan. Jawabannya B. Yang dimaksud dengan hati nurani adalah A. Hati yang halus. B. Ketaatan. C. Kesadaran moral. D. Kesadaran sosial. Jawabannya C. Sifat dari hati nurani adalah A. Bersifat jujur. B. Suka keliru. C. Penuh dusta. D. Ragu dan bimbang. Jawabannya A. Dalam hidup manusia,
hati nurani bekerja sebagai A. Penerang, B. Penuntun, C. Penunjuk, D. Hakim bagi akan budi. Jawabannya B. Hal yang paling efektif untuk menghaluskan hati nurani adalah A. Iman, B. Peristiwa sosial, C. Pengalaman hidup, D. Hukum-hukum negara. Jawabannya A. Bagaimana sikap orang percaya terhadap hukum hati nurani? A. Tidak perlu taat pada hati nurani. B. Pekat terhadap hati nurani. C. Hati nurani suka salah. D. Tidak wajib menaati hati nurani. Jawabannya B. Fungsi dari hati nurani adalah A. Sebagai pusat dari hidup seseorang, B. Sebagai yang paling jujur dalam diri manusia, C. Sebagai pegangan, pedoman, atau norma untuk menilai suatu tindakan, D. Sebagai guru dalam diri seseorang. Jawabannya C. Sifat dari hati nurani manusia adalah A. Tetap untuk selama-lamanya, B. Berubah sesuai keadaan yang terjadi, C. Perkembangannya tidak bisa diduga, D. Berkembang dan bertumbuh seiring dengan pertumbuhan pribadi manusia. Jawabannya D. Pelanggaran terhadap hukum mengakibatkan hati nurani menjadi A. Terbiasa, B. Bebal, C. Tidak ada damai, D. Tidak peka. Jawabannya C. Salah satu cara untuk membentuk hati nurani adalah dengan A. Taat kepada firman Allah, B. Mengikuti kursus hati nurani, C. Memurnikan hati nurani, D. Hati nurani terbentuk sendiri. Jawabannya A. Hati nurani bagi orang percaya Roh Kudus berfungsi A. Mendewasakan pikiran, B. Membimbing hati nurani, C. Menunjukkan jalan, D. Mendewasakan emosi. Jawabannya B.